Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab yang pertama di dalam kitab Adabul Alimul Muta'alim. Kita ngulang yang dulu sudah kita pelajari, kita ulang lagi ya, tidak apa-apa. Di dalam keutamaan ilmu, ilmu dan ulama. Ulama berarti ahli ilmu, orang yang punya ilmu, dan yang pasti yang diamalkan otomatis. Karena kalau enggak diamalkan bukan ulama namanya. Wa fadli ta'limihi, dan keutamaan mempelajari ilmu, mengajar ilmu dan belajar, mengajar dan belajar. Kemudian sampai ke ucapan pengarang kitab kemarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya nih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, gitu ya. Man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah atau Allah berkeinginan padanya kebaikan, gitu ya. Atau kalau yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Orang kalau hamba itu kalau sama Allah dikehendaki baik, mau ditakdirkan oleh Allah mau menjadi orang baik, maka yufaqihu fiddin, dia akan dingertikan dalam agama. Faqih, atau dia sama Allah akan dibikin faham, dibikin ngerti di dalam urusan agama, alias dia akan diberikan ilmu oleh Allah. Makanya kalau ada orang dekat dengan Allah sampai dikatakan berstatus waliullah gitu ya, terus dia tidak punya ilmu, bohong berarti ya, tidak tahu ngaji kok mau jadi wali, kecuali kalau mungkin ilmunya ilmu laduni, tapi pasti bisa dia ya. Ilmu tentang sholat sempurna, sunnah-sunnahnya pasti tidak mungkin ya. Dan dia ketika ditanya bakal bisa menjawab rukun-rukunnya sholat ya, rukunnya sholat, sunnahnya sholat, semua ibadah itu mesti paham dia ya, pasti sempurna ya. Ilmu pokok itu pasti sempurna, tidak mungkin ya, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya ya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan terutama ulama di kalangan umat Nabi itu status mereka ini sama seperti Nabi zaman dahulu. Maka kata Nabi apa? Dalam hadis, ulama ummati ka anbiya bani Israel, gitu ya, kata Nabi. Ulama ummati, ulama di umatku ini itu sama seperti ka anbiya bani Israel, sama seperti para nabi di zaman Bani Israel. Di dalam segi keutamaannya, kalau para nabi itu memiliki mukjizat. Nah, kalau ulama itu karomah. Nah, karomahnya ulamanya Nabi itu sama seperti mukjizatnya nabi-nabi zaman dahulu. Apa yang dilakukan nabi-nabi zaman dahulu itu banyak terjadi, bahkan sudah sempurna, ada semua gitu ya. Ada semua di umatnya Nabi. Itu dari segi karomah, dari segi kedudukan iya. Kalau zaman dulu tuh para nabi itu kan untuk apa tadi? Untuk menggantikan nabi-nabi zaman dahulu. Sama. Nah, ulamanya Nabi Muhammad ini juga gitu. Ulama itu adalah sebagai pengganti daripada ulama-ulama yang sebelumnya. Ya. Yang di pagi hari yang dijelaskan oleh Ustaz Hasan itu ya apa? Bahwa Allah itu akan mengutus seorang ulama di setiap saat di zamannya. Jadi setiap 100 tahun itu akan ada ulama al-mujaddid. Ya, sesungguhnya Allah itu mengutus
man yujaddid, orang yang akan memperbarui agama ini. Karena umumnya kalau umat itu kalau setelah sempurna itu lama kelamaan bakal berkurang gitu ya. Dan bakal rusak nanti. Lah, ketika umat rusak maka di situ ada yang memperbaiki. Ada satu ulama yang yujaddid, yang memperbarui gitu. Setiap 100 tahun ya, setiap 100 tahun akan ada ulama yang memperbarui agama ini. Artinya bukan memperbarui bikin baru, enggak, yang sudah ada. Karena yang sudah ada rusak, terus dianyari lagi, tapi dengan yang sama gitu. Nah, dulu zaman Nabi gitu juga ya, para nabi gitu. Ketika ulama sudah rusak, Allah ngutus nabi, gitu ya. Kemudian nanti setelah nabinya enggak ada, diganti dengan penerusnya, rusak lagi, Allah ngutus lagi, begitu. Karena masih ada nabi, tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, maka penggantinya ulama. Dan ulama ini statusnya sama seperti apa kata Nabi, ulama ummati ka'ambiya Bani Israil. Ulama umatku ini sama seperti nabi-nabi zaman dahulu, nabi Bani Israil. Dari segi kedudukannya, keilmuannya bahkan ya, dan juga dari segi karomahnya sama. Ya. Sama. Apapun yang dikerjakan zaman dahulu di umatnya Nabi, oleh Nabi zaman dahulu itu bisa dilakukan mubah gitu ya, boleh dikerjakan, boleh terjadi terhadap ulamanya umatnya Nabi. Kecuali mukjizatnya Nabi Muhammad enggak. Ya. Mukjizatnya Nabi Muhammad itu enggak bisa disaingi. Enggak bisa. Ya. Nabi Isra Mi'rajkan sampai ke langit 7. Isra Mi'raj itu salah satu mukjizat, hal yang luar biasa yang tidak masuk akal. Tidak ada satupun makhluk yang sama seperti Nabi, baik sebelumnya para nabi dan setelahnya ulama, tidak ada. Ulama di Isra Mi'rajkan nggak ada ya. Sampai naik ke langit 7 ulama nggak ada. Tapi kalau ulama menghidupkan orang mati ada ya. Orang buta dibikin melihat ada gitu ya. Apalagi orang sakit dibikin sembuh, tambah banyak ya, ulama banyak ya. Jalan di atas air, tambah banyak ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar itu juga pernah menghidupkan orang mati sama ya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani ini ketika menghidupkan orang mati lebih ajib, lebih aneh, lebih tidak masuk akal daripada Nabi Musa sekalipun ya. Waktu Nabi Isa ya, waktu itu Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati, ketika menghidupkan orang itu dengan biidznillah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu ya, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah waktu itu berjalan bersama rahib, seorang pendeta, ingin menguji kesaktiannya gitu ya, masuk ke dalam hutan gitu ya. Duduk waktu itu pokoknya ibarat adu karomah gitu ya. Zaman dulu tidak ada masalah, kalau zaman sekarang nggak ada adu karomah. Macam-macam karomah dikeluarkan oleh keduanya sampai makan terus berdoa langsung turun sendiri kayak di zamannya Nabi Musa dulu, Bani Israel ya, yang nampan turun sendiri tiap hari tinggal makan. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani terjadi ketika adu karomah dengan seorang pendeta tersebut ya. Suatu saat terlahir ya, ini berdebat tentang masalah ini karomah dengan mukjizat ya. Si pendeta ini ingin menguji karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Terlahir akhirnya ngomong, ya Abdul Qadir, dulu Nabi saya itu menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati. Lah, coba
Nabi Muhammad, nabinya engkau ini bisa tidak hidupkan orang mati? Kan tentang hadisnya kan juga khilaf kan. Nabi pernah menghidupkan orang tuanya sendiri. Jadi dihidupkan oleh ada hadis riwayat hadis riwayat bahwa Nabi itu menghidupkan orang tuanya, ayahnya dan ibunya, dan diislamkan. Tapi walaupun tidak dihidupkan tetap ahlul jannah karena fatrah kan, enggak itu. Sahabat Qadir ini bilang, sudah enggak usah ke Nabi saya aja, nah, gitu ya, saya aja. Ya. Ayo kita cari orang mati, kita cari kuburan dan saya akan hidupkan orangnya. Waktu itu cari orang yang meninggalnya sudah lama. Ya, setelah mendapati satu kuburan, ditanya Sulkotizan ini, wahai pendeta, dulu nabimu ketika menghidupkan orang mati itu dia ngomong apa? Dia ngomong kum biidznillah, wahai mayit bangunlah dengan seizin Allah. Teloon, saya akan bangunkan dia ini dengan seizinku. Ya mayit kum biidzni, gitu. Hei mayit berdiri banguno dengan seizinku. Bangun mayit tadi itu. Ya, coba hebat mana? Ada masuk Islam deh pendeta. Nah, gitu ya. Jadi karomah mukjizat yang dialami nabi-nabi dulu itu terjadi pada ulama-ulamanya Nabi Muhammad SAW, tapi bukan mukjizat tapi berupa karomah. Ya, kalau para nabi itu mukjizat, tapi kalau ulama itu karomah. Nah, gitu ya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Wa hasbuka bihadzal darajati majdan wa fakhran. Cukup bagimu bihadhihi darajati dengan derajat ini, dengan derajat ulama nanti ya. Derajat wirosah ya. Kalau pahala-pahala di atas itu sudah maklum lumrah, cuma yang lebih besar itu bagi ulama ini adalah mereka ini kedudukan mereka ini menjadi besar bukan yang dikarenakan ulama ini masya Allah begini-begini, enggak. Yang paling pokok itu adalah wirosahnya ini, gitu ya, enggak gampang. Menjadi pewaris itu enggak gampang gitu ya. Jadi orang hebat, nah, gitu. Enggak. Jadi cukup bagimu bihadi darajat dengan derajat ini, derajat wirosah, derajat apa tadi? Derajat menjadi pewaris ini itu adalah majdan, keagungan, wa fakhron dan kebanggaan, fakhr, gitu ya. Jadi orang kalau ditakdirkan jadi ulama itu sudah cukup bagi dia menjadi kebanggaan, nggak usah noleh yang lain, gitu ya, nggak usah noleh pingin yang lain lagi, sudah segala-galanya. Sepingin mau jadi menteri enggak usah ya. Menteri itu enggak ada apa-apanya di bawahnya ya. Mau menjadi pejabat dunia ini sudah menjadi pejabat akhirat ya, menjadi petinggi akhirat yaitu ulama. Bayangkan pewaris para nabi, pengganti para nabi, pewarisnya para nabi ya. Bukan pengganti presiden, itu kalau pengganti presiden itu pengganti dunia. Ini pewaris para nabi, ya. Maka lah terus pengen jadi ulama, bagaimana caranya? Ya belajar ilmu mulai sejak dini, belajar. Jadi waktunya difokuskan untuk ilmu. Nah, maka nanti kalau dia sudah mendapatkan ilmu, ilmunya diamalkan, baik untuk dirinya sendiri, syukur-syukur semoga nanti ya bisa diajarkan kepada orang lain, sudah dia sudah ulama dia amalkan ilmu tadi untuk dirinya dan untuk orang lain yang membutuhkannya, sudah jadi ulama sudah. Orang ngecap ulama, kiai atau ustadz atau enggak terserah. Dia mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu yang dia miliki, sudah ulama dia. Dia sudah menyandang wirosah, kan ya? Dia sudah menyandang makom wirosah, apa tadi? Pewaris, begitu. Nah ini, tapi untuk ke sana berat ya. Untuk ke sana tuh berat, godanya berat. Kadang enggak kuat ya. Dari sekian 100 paling yang kuat 10 orang sampai notok. Kadang-kadang yang 10 ini lihat dulu
kuat secara dohir tapi kadang-kadang secara batin tidak kuat. Loh, maksudnya batin apa? Secara dohir ya kuat memang dia, tapi secara batinnya tidak kuat. Dia sering ada pelanggaran, enggak ketok kadang-kadang ya, enggak tahu tobat dari pelanggarannya. Atau dia ini kuat cuma kelihatan saja, cuma aslinya terpaksa dalam hatinya. Nah, maka harus dohir batin, ikhlaskan gitu. Ya. Ya, jarang yang kuat memang, jarang yang kuat. Sekian banyak ini ya berapa yang kuat? Yang kuat dohir batin, gitu ya, yang kuat dohir batin. Maka ini kita minta kepada Allah. Ya, jadi kita ini minta ilmu pada Allah, minta ilmu supaya nanti kita ini dijadikan orang ahlul ilm. Kemudian orang ahlul ilm punya ilmu yang bisa mengamalkan. Allah marzuqnal ilm wal amal, gitu ya. Bukan Allah marzuqnal ilm toh, tapi Allah marzuqnal al ilm wal amal. Yang penting amal ini. Karena orang sekali lagi punya ilmu tapi tidak ada amal sama seperti enggak punya ilmu. Podo ae, gitu ya. Kemudian wa hasbuka bihadza darajah fakhra wa majdan wa fakhran wa bihadza rutbah, dan dengan kedudukan ini rutbah tingkatan ya, tertib. Dan dengan tingkatan ini dan cukup dengan tingkatan ini syarafan untuk meraih syarafan. Syarafan wa dzikran, untuk memperoleh kemuliaan apa ya? Ya, syaraf kemuliaan wa dzikran, dan panggilan. Panggilan yang agung maksudnya. Ya. Panggilan yang agung. Sebutan yang agung. Di mana salah satu sebutan yang agung yang di Quran, Allah menyebutkan orang ahli ilmu ini dengan panggilan agung, termasuk tingkatan ketiga yang mengenal akan ketuhanan Allah. Yang kita bahas kemarin apa? Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya. Allah menyaksikan, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, satu. Yang kedua, wa malaikatuhu, dan malaikatnya. Yang ketiga, wa ulul ilmi, dan ahli ilmu. Oh, ini keagungan, ya. Jadi yang paling tahu akan keagungan Allah, ketuhanan Allah, satu Allah. Yang kedua, tingkatan kedua adalah siapa? Malaikat. Yang ketiga adalah ulul ilm, orang yang punya ilmu. Ini adalah sebutan yang mulia, panggilan yang agung, gitu ya. Nah, yang apa tadi? Ini bisa kita diraih ya bagi orang yang sudah punya ilmu dan amal, gitu ya. Masuk ke sini. Kalau enggak berarti enggak masuk ke sini, enggak masuk ketiga ini. Masuk ke mana ya? Wallahu alam, tingkatan keberapa wallahu alam. Kemudian wa idza kana la rutbata fawqan nubuwah, dan kalau tidak ada tingkatan di atas kenabian, tidak ada tingkatan di atas kenabian, fala syaraf fawqa syarafil wirasah litilka rutbah, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan wirasah. Litilka rutbah, bagi kedudukan tersebut. Jadi sebagaimana kalau tingkatan kenabian ini adalah tingkatan paling tinggi, enggak ada lagi sudah ya. Makom paling tinggi berarti pewarisnya adalah pewaris sesuatu yang paling tinggi, gitu. Ya. Yang mewarisi kenabian yaitu ulama, berarti ya yang paling makomnya paling tinggi. Ya. Kan secara akal gitu kan. Makom paling tinggi adalah nabi. Terus pengganti nabi siapa? Ya ulama. Berarti ulama ini adalah makom tertinggi, gitu. Di bawahnya nabi otomatis. Di bawahnya nabi. Karena apa? Karena misalkan para nabi itu tetap berkelanjutan sampai yaumul qiyamah, maka ulama adalah nabi, gitu ya. Misalkan makom nabi itu tetap ada sampai yaumul qiyamah, tidak terputus tidak tertutup di kenabian nabi kita Nabi Muhammad, maka ulama itu nabi kalau gitu. Misalkan nabi itu tidak tertutup, misalkan Nabi Muhammad enggak terlahir, misalkan gitu ya, maka otomatis ulama itu ya nabi sudah berarti.
Kenapa? Karena ulama adalah pewaris Nabi, pengganti Nabi. Nah, gitu. Nah, jadi sekali lagi makom ulama ini tinggi sekali, ya sangat tinggi sekali. Kemudian wa ghayatul ilmi al-amal, puncaknya ilmu adalah amal, al-amal bih. Puncaknya ilmu adalah amal. Mengamalkan ilmu atau amal. Li'annahu samratu, karena amal itu adalah buahnya ilmu. Karena amal itu adalah buahnya ilmu. Ya, berarti kalau ilmunya sudah membesar gitu ya, sudah membesar berarti harus berbuah. Kalau ilmu tidak berbuah atau ada pohon tidak berbuah berarti pohonnya tidak manfaat. Gak kena kayak apa? Itu tebang ya, ganti sing berbuah. Kayak apa? Punya pohon tapi tidak berbuah, buat apa? Karena kita nanam pohon yang diharapkan buahnya, gitu ya. Yang diharapkan adalah buahnya pohon tersebut lah. Kalau pohonnya tidak berbuah berarti ya tidak ada gunanya nanam apa, enggak ada gunanya ini pohon. Sama ilmu begitu. Ilmu itu ibarat pohonnya. Kalau enggak amal adalah buahnya. Kalau enggak berbuah berarti tidak bermanfaat ilmu tersebut. Apa? Al ilmu bila amal kasyajaratin bila samar, gitu ya. Ada istilah gitu ya. Al ilmu bila amal kasyajaratin bila samar. Ilmu kalau tanpa amal itu ibarat seperti pohon tanpa buah. Ilmu bila amal kasama bila nujum. Ada itu banyak istilahnya. Ilmu tanpa amal seperti bintang, seperti langit tanpa bintang, petang, gitu ya. Ndak ada indahnya sama sekali. Kayak iso didelok. Kan langit itu kalau malam bisa dilihat, bisa dinikmati kalau ada bintangnya. Lah, kalau langit tak berbintang, ya berarti enggak ada manfaatnya. Turu kabeh wong enggak kelem kae ndelok, enggak bisa dinikmati. Sama ilmu begitu. Ilmu itu kalau tanpa amal berarti ilmunya enggak bisa dinikmati. Begitu. Kemudian wa faidatul umri, dan faedahnya umur. Wa faidatul umri wa zadul akhirah, dan faedahnya umur. Li'annahu, karena amal itu adalah buahnya ilmu dan faedahnya umur. Orang kalau tidak beramal tidak ada faedahnya, umurnya kosong. Terus wa zadul akhirah, amal itu adalah sangu untuk akhirat, bukan ilmu. Ya. Yang bisa dibawa ke akhirat bukan ilmu tapi amal. Oh ya. Ilmu yang diamalkan. Maka nanti ilmu ini bisa bermanfaat di akhirat kalau ada amalnya. Tapi kalau nggak ada amalnya, ya tidak ada manfaatnya, kosong. Nah, gitu. Ya. Malah nanti tuntutannya banyak. Ya, tuntutannya banyak. Abdullah bin Mas'ud pernah menangis ketika mengucapkan hadis tentang itu, la tazalu qadama abdin hatta yus'al an arba, an umri fima afna wa an syabab fima ablah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, terakhirnya wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya apa yang sudah diamalkan dari ilmu tadi. Setelah ketika membaca ini, Abdul bin Mas'ud nangis. Ya. Ditanya oleh sahabat saya, ya Abdul Mas'ud, kenapa kok nangis? Ada apa kok ini? Iya, saya ini teringat ilmu yang saya miliki. Kenapa? Saya sudah punya banyak ilmu. Ya. Saya ini banyak ilmu di diri saya. Cuma saya takut ada ilmu yang tidak saya amalkan, gitu. Karena setiap ilmu butuh amal. Maka tadi itu kata Nabi, wa an ilmihi madza amila bih. Ya, tentang ilmunya apa yang sudah diamalkan dari ilmu tadi. Berarti ilmu butuh amal ya. Kita ini banyak ilmu, amalnya berapa dia? Sama yang moco juga gitu. Perlu koreksi. Ya. Maka kalau bisa ya dapat ilmu amalkan walaupun sekali. Syukur-syukur berulang kali ya. Ya.
Faman dhafira bihi sa'ida wa man fatahu khasira. Barang siapa mendapatkan ilmu, barang siapa yang mendapatkannya, mendapatkan ilmu dan amal, otomatis ya, mendapatkan ilmu dan amal, ya, ilmu dan dia mengamalkannya, maka sa'ida, dia akan bahagia. Wa man fatahu, barang siapa yang fatahu, ketinggalan, tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan ilmu dan tidak mendapatkan amal, atau dia mendapatkan ilmu tapi belum diamalkan, berarti belum mendapat, berarti fatatil amal, maka khasira, dia rugi, ya, rugi nanti dituntut di akhirat. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Disebutnya orang yang wa alimun, dan orang yang alim, bi ilmihi, dengan ilmunya tidak mengamalkannya, mu'adzabun min qabli ubbatil wasan, ya, dia diadab di akhirat sebelum penyembah berhala. Jadi sebelum orang musyrik, ya, sebelum orang musyrik itu diadab, ahli ilm diadab dulu. Kenapa? Orang musyrik nggak tahu apa-apa, sekalian mereka kafir. Lah ini orang yang punya ilm, tahu hukum muslim, cuma dia tidak mengamalkannya, kan berarti kan lebih parah. Katanya iman tapi punya ilmu tidak diamalkan, ya itu berarti adabnya didahulukan daripada yang lainnya. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduma 'abidun wal akhar 'alimun faqala fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Tatkala dzukira indahu, disebutkan, diceritakan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani, ya afan tadi, walamma dzukira, dan tatkala disebutkan atau diceritakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang laki. Dzukira rajulan, ini rajulan kalau yang bisa nahu jadi naibul fa'ilnya dzukira, ya. Ketika disebutkan dua orang laki, diceritakan tentang dua orang laki, salah satu, yang satunya abid, ahli ibadah, wal akhar alim, yang satu alim. Faqala fadlul alim 'alal abid ka fadli adnakum. Maka Nabi bersabda, fadlul alim 'alal abid, keutamaan orang alim di atas orang daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak alim, itu kafadli, sama seperti keutamaanku, ala adnakum, dengan orang yang paling rendah di antara kalian, nah, gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fiha ilman salakallahu fihi tariqan al jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan tariqah, berjalan, ya, di sebuah jalan, menempuh sebuah jalan demi yatlub fi ilman, demi mencari ilmu. Barang siapa yang menempuh satu jalan, keluar rumah, jalannya ini hanya untuk cari ilmu, gitu maksudnya. Yatlub fi ilman, yatlub, mencari di dalam jalannya tersebut ilmu, maka salakallah, Allah jalankan dia, tempuhkan Allah jalankan dia di satu jalan min turuqil jannah, daripada jalan-jalan surga. Jadi jalannya ke talabul ilm ini berarti seakan-akan dia ini jalan menuju ke surga, gitu. Wallahu a'lam bishawab.